Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda, tetap di Kang Yuda Official. Selamat pagi teman-teman sekalian, sahabat serba-serbi podcast. Pagi hari ini kita akan membahas tentang arti makna dari sebuah syair lagu Lir Ilir karya Sunan Kalijaga. ya, tembang ini salah satu tembang dakwah dalam penyebaran Islam pada masa Sunan Kalijaga. Jadi untuk dakwah para wali itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan tembang, ada yang menggunakan alat musik berupa gamelan ataupun apa. Itu gunanya untuk memikat atau menarik ya para jamaah atau masyarakat yang ada pada saat zaman itu, teman-teman. Jadi tidak dengan menggunakan dalil, tidak dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran langsung. Jadi dakwahnya para wali terdahulu ialah dengan menggunakan tradisi sekitar yang diadaptasi, yang dikombinasi dengan ajaran-ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja An-Nahdiyah. Bagi kita sebagai kaum Nahdiyin ya. Jadi Aswaja ini adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Terus untuk kita bagi warga Nahdiyin ya An-Nahdiyah. Karena Aswaja juga diaku ya oleh ormas-ormas lain selain kaum Nahdiyin. Jadi kalau kita mendengungkan Aswaja terus sebagai warga NU ya kita menambahkan An-Nahdiyah seperti itu. Jadi untuk arti dari lagu atau syair Lir Ilir ini sendiri secara garis besar atau secara umum ini lagu ini mempunyai arti kurang lebih seperti ini. Kita sebagai manusia harus bangkit ya, harus bisa lebih membenahi diri setiap harinya. Kalau kita telah per bait nanti ketemunya itu pada titik dimana kita ini sebagai umat muslim yang bertugas menjadi pemimpin di muka bumi ini. Jadi mari kita telah satu persatu, teman-teman. Lir ilir, lir ilir, tandure wasumilir, tak ijo royo royo, tak senggoh kemanten anyar, tak senggoh kemanten anyar. Bocah angon, telek no blinding kuwi nyulu nyupenek no kanggo baso dodot tiro, kanggo baso dodot tiro, dodot tiro, dodot tiro, kuminter pedah ing pinggir tondo mono lumatono kanggo sepo mengko sore, kanggo sepo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya sura iya. Jadi arti dari tembang atau syair Lir Ilir ini, lir ilir, tanduri sumilir. Nah, Lir Ilir itu ndang tangi ya kalau orang Jawa itu. Ndang tangi berarti artinya bangun. Mari kita bangun. Lir ilir, tandure sumilir.
Nah, tandur wis sumeler sendiri ini bahwasanya tanaman kita ini sudah bersemi. Ya, kalau bahasa Jawane itu padi ya. Kalau kita nanam padi itu sudah mekatak. Nah, sudah muncul bakal buah atau bakal padi tersebut. Lir ilir tandure wis sumilir tak ijo royo tak senggo kemanten anyar. Nah, tak ijo royo ini sudah bersemi sudah berwarna hijau seperti layaknya pengantin baru. Jadi pengantin baru di sini diartikan kan masih dalam kesenangan, masih dalam kebahagiaan seperti itu. Kita senggo kemanten anyar. Cah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo mbasuh dodo tira. Di sini cah angon berarti pengembala ya, atau yang mengangon. Angon itu mempunyai sebuah peliharaan, ngingoni ya, ngingoni angon, mengembala. Di sini kalau kita tarik ke dalam ajaran Islam ya, kita sebagai umat muslim sejatinya kita bisa untuk merawat diri kita ya, mengingon ataupun kita memberikan pengaruh kepada orang lain atau angon orang lain. Nah, seperti halnya yang dilakukan para wali dulu ya. Dulu kan para wali juga kalau bahasa Jawanya itu ngingoni atau merawat para masyarakat zaman dulu ya, pada masa kewalian. Jadi mempunyai sebuah padepokan. Kalau sekarang ya pesantren, jadi mempunyai banyak santri. Nah, filosofi dari buah blimbing ya, penekno blimbing kuwi. Nah, blimbing sendiri kan berbentuk segi 5 teman-teman ya, maksudnya ada 5 sudut ya. Itu menandakan rukun Islam, menandakan rukun Islam bahwa kita sebagai umat muslim ya harus melaksanakan rukun Islam tersebut. Untuk arti lunyu panekno kanggo mbasuh dodo tira. Jadi ketika dalam kehidupan kita mengalami kesusahan ataupun kegelisahan, itu kita harus tetap menjalankannya. Ya, tidak boleh kita berputus asa. Karena Tuhan sudah berjanji kan dalam Al-Quran, mintalah maka saya akan kuberi. Jadi kalau kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah meminta, lalu bagaimana Allah akan memberi kita seperti itu? Lunyu penekno kanggo mbasuh dodo tira. Nah, dodo tira di sini sebagai pakaian yang robek. Oh, maaf, bukan ya. Dodo tira di sini sebagai pakaian yang kotor. Jadi kita sebagai umat muslim harus selalu senantiasa beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, meminta maghfirah kepada Allah, supaya kita senantiasa bisa menjadi muslim yang sejati. Jadi rasa-rasa kita sudah menjadi orang baik, kita sudah lebih baik dibanding orang lain itu tidak ada, teman-teman. Jadi kita selalu rendah hati ya, selalu beristighfar, meminta ampunan, meminta maghfirah, meminta rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ, teman-teman. Kanggo mbasuh dodo tira, kuminter pada ing pinggir tangga mono, sumetono kanggo sepo mengko sore. Nah, ini baru berarti dengan pakaian yang robek ya. Kuminter pada ing pinggir. Nah, di sini bahwasanya kita sebagai umat muslim ya, sepatutnya kita mengkoreksi diri kita sendiri tanpa kita harus
menjas atau menganggap orang lain lebih buruk daripada kita. Kita senantiasa selalu berbenah, memperbaiki diri ya. Di pakaian robek ini kita ibaratkan diri kita yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kemaksiatan, maka kita akan senantiasa meminta ampunan ya, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane ya. Ini berarti bahwasanya masih ada kesempatan ya. Ketika kita masih mempunyai kesempatan, ya kita harus memaksimalkan kesempatan tersebut. Kita tidak boleh bersantai-santai. Ya dengan tanda kutip ya, bersantai-santai ini kita melalaikan semuanya. Jadi ya kita tetap santai boleh, cuma harus tetap menjaga kesinambungan antara ibadah kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang nantinya akan menjuru kepada duniawi. Jadi hidup ini Allah tidak menjamin kalau kita ini bisa hidup mudah ya. Dalam arti kita harus selalu berusaha. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu kita harus usaha dulu. Jadi kalau kita doa tanpa usaha ya, itu sama halnya dengan sia-sia. Kalau usaha tanpa doa itu berarti kita sombong. Kita melupakan ada zat yang maha mengabulkan ya, maha dari segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara kehidupan dunia kita dengan kehidupan akhirat kita harus seimbang ya. Jadi di dalam Islam kan ada sholat 5 waktu lah. Sholat 5 waktu ini adalah tiangnya agama. Allah sudah men-setting ya, atau menata hidup kita ini dengan baik teman-teman. Jadi sholat ini untuk mengatur kedisiplinan kita. Jadi tujuan kita di dunia ini kan beribadah kepada Allah. Lah sembari menunggu waktu-waktu sholat, kita bebas ya, kita bisa kerja, kita bisa melakukan hal-hal yang lain sembari menunggu waktu sholat yang akan datang. Jadi ketika subuh dengan duhur sangatlah panjang, karena apa? Karena di situ Allah memberikan waktu kita untuk beribadah yang lain, seperti halnya bekerja, sekolah dan lain-lain. Di saat sudah memasuki waktu duhur siang sampai asar itu agak pendek. Ya karena mungkin di situ kita bisa istirahat sebentar sembari menunggu ibadah sholat asar. Asar ke maghrib, begitupun halnya dengan duhur ke asar ya. Jadi lumayan agak pendek. Dan maghrib ke isya itu mengibaratkan usia kita di dunia sangatlah pendek ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan kehidupan kita sebaik mungkin. Dan ketika isya sampai subuh itu adalah waktu-waktu yang diberikan bonus untuk kita. Kalau kita mau memanfaatkan dengan melaksanakan sholat di sepertiga malam, kita memanjangkan zikir kita, melakukan halal sunnah, ibadah-ibadah sunnah, insya Allah hidup kita akan semakin tenang dan akan semakin bisa lebih berbenah lagi teman-teman. Itu secara umum ya, arti makna dari syair lagu Lir-Ilir karya Sunan Kalijaga pada masa penyebaran Islam saat itu. Jadi untuk pembahasan selanjutnya kita akan mengkaji beberapa makna-makna lain ya dari syair-syair Jawa atau karya para wali atau sunan-sunan untuk lebih bisa mengingatkan kita lagi apa itu arti kehidupan, apa arti kita di dunia ini mau jadi apa, jadi tujuan hidup kita ini seperti apa. Ya dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.